Halo semuanya, selamat berjumpa lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video ini akan dibahas tentang pola pengembangan paragraf. Pokok bahasan pada video ini sebagai berikut. 1. Pola pengembangan paragraf generalisasi. 2. Pola pengembangan paragraf contoh. 3. Pola pengembangan paragraf analogi. Mari kita pelajari satu persatu. 1. Paragraf generalisasi. Paragraf ini berdasarkan satu atau sejumlah fakta atau fenomena atau peristiwa khusus dan memiliki kemiripan, kemudian digiring menjadi sebuah simpulan. Mari kita cermati contoh paragraf generalisasi. Contoh yang pertama. Pemerintah telah menjadikan Pulau Komodo sebagai habitat pelestarian komodo. Di ujung kulon, pemerintah membuat cagar alam untuk pelestarian badak bercula satu. Selain itu, sejumlah undang-undang dibuat untuk melindungi hewan langka dari incaran pemburu. Jadi, banyak cara yang telah dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan-hewan langka. Pada paragraf tersebut terdapat sejumlah fakta, yaitu pemerintah telah menjadikan Pulau Komodo sebagai habitat pelestarian komodo. Pemerintah membuat cagar alam di ujung kulon. Pemerintah menerbitkan undang-undang untuk menghindari hewan langka dari incaran pemburu. Kemudian berdasarkan sejumlah fakta tersebut, diambillah kesimpulan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk melestarikan hewan-hewan langka. Untuk lebih jelasnya, cermati contoh yang kedua. Setelah karangan anak-anak kelas 6 berjumlah 24 orang diperiksa, ternyata Tony, Wilson, Kenny, dan Celine mendapat nilai 90. Anak-anak yang lain mendapat 85. Hanya Slamet yang mendapatkan nilai 60. Dan tidak seorang pun mendapat nilai kurang dari 60. Bisa dikatakan anak kelas 6 pandai mengarang. Nah, pada paragraf tersebut terdapat sejumlah fakta, yaitu 4 orang mendapatkan nilai 90, 1 orang mendapatkan nilai 60, dan selebihnya mendapatkan nilai 85. Berdasarkan sejumlah fakta tersebut, diambillah kesimpulan bahwa anak kelas 6 pada konteks tersebut pandai mengarang. Selanjutnya, mari kita cermati contoh pola pengembangan paragraf contoh berikut ini. Namun sebelumnya, mari kita bahas bersama apa itu paragraf contoh. Pada paragraf contoh, dikemukakan suatu pernyataan yang diikuti rincian berupa contoh-contoh. Contoh paragrafnya sebagai berikut. Sejalan dengan perkembangan sejarahnya, perbendaharaan kata Indonesia diperkaya oleh berbagai bahasa. Ada yang berasal dari bahasa daerah, ada pula yang berasal dari bahasa asing. Yang berasal dari bahasa daerah, misalnya nyeri, babak, beres, dan sewenang-wenang. Adapun yang berasal dari bahasa asing, lampu, motor, ahli, akhlak, dan lain-lain. Ciri utama dari pola pengembangan ini adalah terdapat kata sebagai penanda adanya contoh. Kata-kata yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya contoh adalah misal, misalnya, contoh, contohnya, dan seperti. Pola pengembangan selanjutnya adalah pola pengembangan analogi. Paragraf analogi adalah paragraf yang membandingkan dua hal yang di dalamnya memiliki kemiripan atau kesamaan sifat dan akan menjadi sebuah kesimpulan. Mari kita cermati contoh dari pola pengembangan ini. Contoh yang pertama, perawatan tanaman dilakukan dengan saksama, yaitu diberi pupuk, disirami, dan disiangi rumput yang mengganggunya. Tanaman tumbuh subur dan berkualitas baik jika berbuah dapat dinikmati dengan rasa puas. Begitu pula manusia.
Sejak bayi, sang ibu memperhatikan gizi, memberi kasih sayang dan pendidikan yang layak, serta menghindari hal-hal negatif. Kelak si anak menjadi orang yang berguna dan keberadaannya dibutuhkan orang. Jadi, merawat dan membesarkan anak hingga menjadi orang yang berguna seperti merawat tanaman untuk memperoleh kualitas yang baik. Paragraf tersebut dimulai dari cara-cara merawat tanaman agar tumbuh subur dan berkualitas baik. Tanaman perlu diberi pupuk, disirami, dan disiangi rumput yang mengganggunya. Cara-cara tersebut kemudian dibandingkan dengan cara merawat dan membesarkan anak agar anak menjadi manusia yang berguna. Manusia perlu diberi gizi, diberi kasih sayang, dan pendidikan yang layak, serta menghindari hal-hal negatif. Selanjutnya disimpulkan bahwa merawat dan membesarkan anak hingga menjadi orang yang berguna seperti merawat tanaman untuk memperoleh kualitas yang baik. Contoh yang kedua, sifat manusia diibaratkan seperti padi yang terhampar luas di persawahan. Padi yang bagus dan berisi akan semakin merunduk. Begitu pula dengan manusia ketika meraih kepandaian, kebesaran dan kekayaan, mereka hendaknya menjadi semakin rendah hati dan dermawan. Apabila manusia itu sombong dan arogan, mereka akan menjadi seperti padi kosong yang selalu berdiri tegak. Namun jika terkena angin yang cukup kuat, padi tersebut akan patah. Seperti manusia yang sombong dan arogan akan hancur jika terkena cobaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berilmu, apabila diberi kepandaian dan kelebihan, hendaklah bersikap seperti padi yang semakin berisi, semakin merunduk. Paragraf tersebut membandingkan manusia dengan padi, di mana padi yang bagus ialah padi yang merunduk, bukannya yang berdiri tegak di tengah persawahan. Sepintas padi yang tegak tersebut terlihat bagus karena dia yang paling tinggi. Namun, jika dilihat lebih dalam, padi itu ialah padi yang tidak bagus karena tidak berisi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik tidak akan menyombongkan dirinya seperti padi yang selalu merunduk. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.